Gossip and slander are dangerous. Ya, kita nggak cuman dangerous kalau jalan di tempat-tempat yang menyeramkan, yang bisa berbahaya, tapi kata-kata kita, gosip, slander, fitnah itu juga berbahaya. Raja Salomo menuliskan dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Yakobus dalam pasal 3 ayat 6 menuliskan, lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi Raja Salomo di Perjanjian Lama, Yakobus di Perjanjian Baru, sama-sama menyatakan betapa penting peranan lidah dalam kehidupan kita, seseorang, ya, ataupun kita, ataupun orang lain. Sesuai dalam percaturan politik di Indonesia, ada istilah yang sering dikatakan oleh para politikus, saudara-saudara. Mereka mengatakan mulutmu adalah harimau. Ya, ada jejak digital. Apa yang sudah diucapkan nanti direkam lagi, diulang lagi. Artinya, saudara, perkataan seseorang itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, dan terutama bagi orang-orang yang suka mengabarkan, memberitakan hoax. Kalau Indonesia sebut hoax, saya sebetulnya ngomongnya hoax, ya, dalam bahasa Inggris hoax atau gosip. Lalu apa itu hoax, apa itu gosip, apa itu fitnah? Saudara, hoax itu adalah informasi rekayasa yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi informasi yang sebenarnya. Informasi ini tidak hanya dimanipulasi, tetapi juga seringkali diputarbalikkan faktanya. Informasi asli dengan informasi rekayasa yang begitu meyakinkan. Jadi seolah-olah itu benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu artinya adalah berita bohong. Lalu gosip itu apa? Gosip itu ada satu obrolan, desas-desus kosong, yang biasanya berkaitan tentang ada urusan pribadi atau ada urusan seseorang. Dan dalam bahasa Indonesia, gosip itu ditujukan kepada cerita negatif tentang diri seseorang. Itu artinya gosip. Apa itu fitnah? Fitnah itu perkataan bohong tanpa ada dasar kebenarannya dan sengaja disebarluaskan dengan tujuan untuk menjelekkan seseorang. Nah, fitnah ini bisa menodai nama baik seseorang, merugikan kehormatan seseorang, dan memberikan stigma negatif kepada orang yang difitnah itu. Jadi baik itu gosip, hoax, fitnah, itu semua berisikan informasi yang salah, yang dapat mempengaruhi pandangan atau pikiran orang-orang atau society terhadap orang-orang tertentu. Ya. Lalu sekarang kita membahas dari mana sih sebetulnya datangnya itu hoax atau gosip atau fitnah itu. Nah, sekalipun di dalam istilah hoax, gosip nggak ada di Alkitab. Kalau semua baca di Alkitab tuh nggak ada kata hoax, nggak ada kata gosip. Tapi idenya ada di situ. Ya. Ide hoax, gosip, itu bisa kita baca di seluruh Alkitab itu ada, saudara. Hal ini terdapat namanya tale-bearers, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang membisikkan informasi, bisik-bisik, merugikan orang lain. Ngomong-ngomong, merugikan nama baik orang lain. Ini juga termasuk disebut backbiters. Orang yang berbicara tentang kesalahan orang di belakang orang itu. Ini juga berbicara tentang orang yang suka memfitnah atau tukang fitnah. Orang yang suka mengarang cerita bohong, fitnah tentang diri seseorang. Jadi kita bisa menyimpulkan, saudara, gosip, fitnah, hoax itu dampaknya sangat buruk. Dampaknya sangat negatif dalam kehidupan seseorang atau juga banyak orang. Bahkan ada istilah atau pepatah di orang-orang Indonesia yang mengatakan,
Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa saudara fitnah itu bisa lebih kejam dari pembunuhan? Karena dampaknya saudara. Dampak dari pembunuhan. Begitu orang yang dibunuh mati, selesai urusannya. Yang nggak selesai yang masih hidup. Ya, tapi buat orang yang dibunuh itu selesai. Dia udah mati, udah selesai saudara. Tetapi dampak dari fitnah, orang yang difitnah itu dia akan terus menderita sebagai akibat dari fitnah selama dia masih hidup. Itu dampak dari fitnah. Jadi itu seperti pembunuhan yang terus-menerus terjadi dalam diri orang, itu pembunuhan karakter saudara. Tapi kalau orang yang dibunuh secara fisik langsung selesai. Tapi yang difitnah gak selesai-selesai. Nah, firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Perintah ini nggak beda-bedain namanya fitnah itu seperti apa, gosip seperti apa, hoax seperti apa. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada terminologinya, ya, ada artinya. Tapi maksud dari firman Tuhan ini bukan membeda-bedakan itu. Tapi maksudnya adalah janganlah kamu saling jelek-jelekin satu dengan yang lainnya. Jangan saling balas-balasan. Ya, jangan saling menceritakan keburukan, kejelekan orang lain. Tapi yang positifnya, yang bagusnya boleh diceritain. Contohnya misalnya, ya, kalau Pak Afu suka mancing, saya suka bilangin, dia punya kemampuan mancing itu bagus sama istrinya. Ya, kalau misalnya Ibu Lisa pinter dancing, ya saya juga bilang, wah dia pinter dancing. Itu yang bagus, susah diomongin. Kalau Pak Wanto dibilang, wah komitmennya ya begitu luar biasa. Ya Pak Robi datang sakit-sakit ke gereja. Itu artinya apa? Kita menceritakan tentang sesuatu teladan yang baik dari diri seseorang. Itu nggak apa-apa. Ya, bukan itu menjelekkan maksudnya. Jadi memfitnah di sini bukan gosip, bukan hoax, bukan fitnah, tapi jangan menjelekkan tentang seseorang. Nah saudara, hoax, gosip, fitnah itu sebetulnya termasuk dosa yang terkejam yang ada ditulis oleh Alkitab. Roma 1 ayat 29-30 mengatakan, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini semua dosa-dosa yang kejam yang dicatat oleh Alkitab, saudara. Tetapi yang ironisnya adalah fitnah, gosip, hoax itu tetap menjadi dosa favorit dari kalangan banyak orang Kristen, saudara. Bahkan itu sering terjadi di dalam gereja. Hobi gitu, ceritain gosip. Hobi itu memfitnah, hobi itu hoax. Nah secara psikologis saudara, timbulnya hoax itu atau gosip atau fitnah itu dari mana sih? Kita semua ingin orang lain melihat kita tuh baik, saudara. Kita semua ingin orang lihat kita tuh positif, saudara. Tetapi kalau kita melihat di cermin, kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kalau memang jujur ya saudara, kita maunya tuh diterima, kita maunya dihormati kan, kita maunya disegani di lingkungan di mana kita ada. Tapi dalam kenyataan sebenarnya kita nggak seperti itu, saudara. Kita nggak sehebat yang kita ingin, saudara. Ternyata banyak kesalahan kita, banyak kegagalan kita, banyak kelemahan kita, dan kita nggak mau orang lain melihat kita seperti itu. Itu masalah di dalam diri kita, membuat kita khawatir dan takut penilaian orang terhadap kita. Inilah alasan utama mengapa kita suka gosip, mengapa kita suka bikin hoax, bikin fitnah, supaya kelihatan kita lebih baik dari orang lain.
Supaya kita kelihatan lebih terhormat dari orang lain. Kita cari sasaran siapa orang kita gosipkan dan kita fitnah. Supaya kita bisa diterima di lingkungan di mana kita berada. Dan kita dianggap better than those people. Ya. Misalnya saja saudara, ada orang yang pernah nyakitin kita. Orang yang sudah pernah melukai kita. Orang menyinggung perasaan dan harga diri kita. Kita nggak bisa balas mereka langsung kan. Kalau kita harus langsung kan, waduh, bisa terjadi perdebatan luar biasa. Tapi caranya gimana? Tusuklah dari belakang. Caranya apa? Fitnah, jelekkan, gosipkan orang itu. Nah, kita harap dengan banyaknya dukungan sebanyak mungkin orang-orang yang pro dengan kita, yang setuju dengan kita, maka yang nggak benar itu orang kita gosipkan. Yang nggak benar, nggak baik, brengsek, dan seterusnya dan seterusnya. Kita berpikir semakin banyak orang yang mendukung dan berpihak kepada kita, itu menunjukkan kita lebih baik, kita lebih benar dari orang-orang yang kita gosipkan atau kita fitnah itu. Jadi akar masalahnya itu kita mau lebih kelihatan hebat daripada orang lain, lebih baik dari orang lain, lalu mulai cari sasaran orang untuk kita fitnah. Alasan lain kita suka bergosip akibat salah pergaulan. Nah, ini sering juga terjadi, saudara. Kita memang suka sekali ngumpul-ngumpul sama orang yang suka ngegosip, sama orang yang suka fitnah. Nah, cepat atau lambat kita juga ketularan, saudara. Kita terpengaruh. So, kita juga suka gosip, suka fitnah. Sehingga akhirnya kita pun berpikir fitnah gosip itu hal biasa. Karena memang kita sering dengar dan sering kita ngomongin. Bukan hal-hal negatif lagi, tidak. Karena udah jadi kebiasaan kita, sudah jadi hobi. Hobi omongin jelekin orang lain. Itu hobi kita. Nah, saudara, pada umumnya mereka yang suka gosip fitnah itu memang banyak waktu. Mereka bukan orang yang sibuk, saudara. Mereka orang yang suka sekali main mobile phone, suka sekali kumpul-kumpul. Ya, kalau nggak banyak kerjaan, nggak banyak gawe istilahnya, saudara, mulai ngerumpin. Bisa ditelepon, bisa ketemu, mulai cerita, gosipin si A, si B, fitnah. Tapi kalau mereka itu banyak kegiatan, banyak kerjaannya, numpuk kerjaannya, nggak ada waktu untuk ngomongin orang, nggak ada waktu, saudara, untuk bisa mikirin jeleknya orang. Nggak kepikiran kerjaannya banyak, saudara. Mesti diberesin ini, mesti beresin itu. Nggak pernah stop kerjaannya, ada aja mesti diurusin, saudara. Mana sempat mikirin kayak gitu? Nggak sempat mikirin jeleknya orang. Sempat juga kerjaan yang nggak beres-beres. Nah, dia mikirin itu terus. Gimana belum beres, ini belum beres, itu belum beres. Nah, saya sarankan bagi mereka yang banyak waktu, investasikan waktu dan tenagamu, baca itu Alkitab, baca buku, lihat khotbah-khotbah Kristen. YouTube tuh banyak renungan pagi, renungan malam. Itu banyak perdebatan itu antara Kristen dan Muslim. Nah, saya suka tuh. Saya suka juga YouTube. Lihat Pak Jokowi yang sekarang udah, nah, you tahu deh maksud saya. Terus saya ngomongin politik lagi. Tapi istri saya bilang, waduh, berita terus. Iya, daripada saya nggak gosipin orang, benernya saya dengan gosip. Gosipnya tapi tentang politik. Jadi saya hafal, saudara, karena saya dengar itu. Bagaimana Ganjar, bagaimana Prabowo, bagaimana itu Anies. Wah, saya hafal, saudara. Saya ingat tuh berita-berita sih.
Sehingga saya kalaupun nganggur gak banyak waktu untuk ngomongin orang. Banyak waktu mendengar, bukan waktu untuk berbicara. Ya. Nah, investasikan waktu kita untuk kegiatan pelayanan. Ya, coba hari Sabtu datang berdoa. Ya. Saya bersyukur Pak Roy, Pak Herman kunjungan, Pak Robi. Itu yang benar. Nah, maksud saya adalah kita coba pikirkan hal-hal yang baik. Bagaimana kita berkunjung, bagaimana kita bisa mendoakan. Ada sesuatu yang positif yang kita mau bangun. Beritakan Injil, bawa teman ke gereja. Kita gosipin bagusnya GGIC gitu. Bukan ngejelekin. Nah, terutama buat minggu depan nih, jangan lupa banyak amplop, angpau, bukan amplop, angpau yang mau dibagi. Jadi minggu depan siap-siap bawa teman-teman. Karena kita mau ada share angpau. Ya, dan juga penjamun kasih. Ya, sebelum diumumkan saya ngomong dulu ya. Jadi saudara, ini yang bagus, kita isi waktu yang baik. Menceritakan kebaikan orang, menceritakan kepelayanan kita, menceritakan kesaksian hidup kita. Ya. Itu yang kita mau lakukan. Ada 4 dampak buruk dari gosip kita. Pertama, itu merusak persahabatan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, seorang pefitnah menceraikan sahabat yang karib. Amsal 16 ayat 28. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Jadi Hopeng Siangho pun bisa rusak gara-gara gosip. Teman yang akrab yang baik, Hopeng Siangho pun rusak, saudara, gara-gara gosip. Ya, contohnya aja misalnya, ada seorang berusaha menunjukkan kebaikan ketulusan hatinya kepada seseorang tertentu. Ya. Lalu dia bilang, saya gak maksud loh omongin orang itu. Kamu jangan pikir-pikir saya lagi gosip. Enggak. Sebenarnya begini loh. Tahu gak kamu? Dia udah jelek-jelekin kamu. Di belakang kamu dia ngomong negatif tentang kamu. Kok kamu bisa begitu sama dia? Dia tuh udah bakal nikam kamu di belakang. Ini saya suka dia ngomong gitu. Dan saya bilang, saya gak takut. Saya tetap mengasihi orang itu. Orang itu mau jelekin saya seperti apapun, enggak apa-apa. Karena firman Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tetap berbuat baik. Itu yang kita lakukan. Jadi orang jelekin kita jangan musuhin dia. Sebaliknya kita mau jadi teman baik buat dia. Itu syarat. Kalau kita mau sungguh-sungguh membina persahabatan, bukan merusak persahabatan. Jangan mau dengar orang yang ngomongin jelek. Tetap baik. Yang kedua, gosip fitnah itu melukai orang. Perkataan pefitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Apa yang saudara rasakan ketika memergoki ada orang yang sedang ngomongin tentang saudara? Ngomongin yang jelek. Oh, yang ngomongin itu menikmati pembicaraan itu seperti makan permen. Wah, nikmat sekali. Makan ice cream. Wah, nikmat sekali, enak-enak. Tapi yang mendengar digosipin, dia lagi sedang makan pahit-pahit, saudara. Apalagi yang menggosipkan itu orang yang dia kenal baik, yang baik sama dia. Ketemu yang seperti itu. Memang betul saudara, kadang-kadang susah. Kita harus mengampuni orang yang gosipin kita. Itu memang saya rasa sangat sulit. Dan perlu waktu untuk kita sembuh luka di hati kita. Tetapi saya percaya saudara, dengan kuasa anugerah Tuhan kita bisa mengampuni. Tapi perlu ekstra dari Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi yang hati-hati adalah orang yang suka gosip fitnah itu. Ingatlah, gosip itu merusak orang. Nggak bikin langsung dia mati, tapi mati pelan-pelan. Jadi hentikanlah. Lebih bagus doain dia daripada ceritain dia. Itu lebih membangun.
Yang ketiga, gosip bisa menimbulkan kemarahan dan kerusakan. Dikatakan Amsal 25 ayat 23, angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Beberapa orang yang tadinya pendiam, tiba-tiba berubah jadi pemarah. Misalnya istri saya, misalnya dia tuh pendiam, tiba-tiba berubah jadi garang, marah. Belum pernah kan lihat kan? Ya, mudah-mudahan sih nggak pernah ya. Tapi dia memang pendiam, saudara. Tapi kalau lagi marah bahaya, saudara. Itu gosip. Hah? Ya gara-gara saya lah gitu. Coba kita lihat Ibu Keti. Ibu Keti ini baik, pendiam kan? Coba kalau dia marah. Iya kan? Coba. Bahaya, saudara. Jadi orang yang pendiam itu kalau dia disakiti bisa marah luar biasa, saudara. Dan itu menimbulkan kerusakan. Baik itu karirnya, pekerjaannya, pelayanan, dan semua. Apakah saudara pernah melihat ada selang air yang kita hidupkan tapi nggak dipegangin, nggak terkendali? Saya pernah tuh, bukan pernah, berapa kali sering kejadian gitu. Itu dia, wah, nggak bisa diatur itu. Dia tabrak sana, tabrak sini, membasahi semua orang di dekatnya. Nah, orang yang pemarah seperti itu, yang menjadi pemarah akibat korban gosip, itu akan seperti ini, nggak terkendali, saudara. Dia bisa sana sini, dihantam sana sini, merusak diri sendiri, merusak orang lain di sekitar. Jadi gosip dampaknya sangat berbahaya. Yang keempat, gosip bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pefitnah tak ada, redalah pertengkaran. Jadi saudara, kita tahu banyak gereja hancur karena apa? Perselisihan dan perpecahan. Akarnya apa? Yaitu gosip, fitnah, hoax. Gosip itu bisa saya ilustrasikan seperti korek api yang sedang terbakar. Nyalain korek api. Nah, korek api yang kelihatan kecil ini saudara bisa membakar apapun di sekitarnya. Api yang kecil itu bisa merusak satu rumah yang besar. Hutan yang luas hancur oleh gara-gara korek api kecil itu. Nah, Yakobus memberitahu kita dari mana api kecil itu datang. Yakobus 3 ayat 6 yang sudah kita baca, itu dinyalakan oleh api neraka. Jadi apinya itu dari api neraka. Api gosip itu dari neraka. Dan setan pasti ketawa, alatnya dipakai. Iblis menamakan itu fitnah, saudara. Dan itulah sebabnya disebut dia pembohong yang besar. Bapak si pembohong, iblis itu. Dan pendakwa saudara-saudara kita, Wahyu 12 ayat 10. Dan itulah bekerja di gereja, saudara. Merusak gereja. Tapi Tuhan membenci hal ini. Yang mengatakan orang menyebarkan perselisihan di antara saudara merupakan kejijikan bagi. Lalu bagaimana sekarang cara kita melawan? Melawan keinginan untuk gosip, melawan keinginan untuk hoax, untuk fitnah. Pertama, menegur langsung. Satu ya, menegur langsung. Apabila saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Riana pernah tegur saya. Dia bilang gini, Pak Rianto, baiknya Bapak jangan ngomong sama saya. Ngomong aja sama Seliwanto langsung. Ya kan dia yang ngurusin itu makanan, ya kan? Nah kayak gitu-gitu. Dia tuh benar, saudara. Ngapain sih ngomong Pak Seliwanto kemana-mana? Ngomong aja 4 mata sama dia. Itu contoh, saudara. Jadi kalau kita ada slack, ada konflik, nggak usah muter-muter ngomongannya. Langsung aja sama orang yang 4 mata kita ajak ngomong. Ya, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Dan saudara juga saya welcome untuk tegur saya. Saya itu juga bisa salah loh. Saya bukan cuma
pendeta, tapi saya juga salah juga. Ya ajak ngomong, panggil, ajak ngomong. Supaya saya ngerti, oh di sini loh kurang pas, kurang tepat. Jadi saya bisa perbaiki, gitu kan? Simple kan? Nah Tuhan ingin kita menegur orang yang salah. Kalau enggak, ya nggak usah diomongin deh. Nggak usah ditanya, nggak usah ngomongin, ya udah, maafin aja, lupain aja. Selesai kan? Kelar. Jangan bicarain ke orang lain. Ya, kita bisa langsung mengampuni, melupakan kalau sepele. Tapi kalau memang penting, ya ngomong aja langsung sama orangnya. Jangan via WhatsApp grup itu tuh ya, saya kurang suka sih. Terus balas-balasan di situ. Begini. Oh ya, udah ngomong telepon. Halo, ya, sorry ya, saya salah. Selesai. Jadi nggak usah kayak perdebatan capres. Wah, semua ditonton orang banyak tuh. Begini. Wah, nanti percepatan Pak Capres. Kita nggak perlu jadi tontonan orang. Udah ngomongin aja bisik-bisik langsung. Amin. Selesai urusannya, ya kan? Ya nggak Susi? Iya. Beres sama Susi dah. Mendingan nggak usah bisik, udah. Iya. Diem aja. Jadi saudara ini penting. Ya, kalau saya berdebat sama Ibu Inga nggak usah ditonton orang banyak. Pas saya berdebat, berdua sama dia. Dan ceng-cengan gitu kan. Dia kan sentimen, maksud saya sentimen, dia kan suka gitu, ceng-cengan gitu. Kan? Jadi sesuai dikasih Tuhan, kalau kita memang mau berdebat, berdebatnya sendiri. Nggak usah ngajak berdebat tuh ditonton orang banyak kayak capres gitu, perdebatan capres begitu, jangan ya. Nah, kalau ada masalah itu nggak selesai, orang itu keras hati, sombong, mengakunya orang benar terus ya. Langkah kedua apa? Selain ke pendeta. Ya, salah ya ajarannya. Langkah kedua yang Tuhan ajarkan bukan sebarkan itu ke masalah orang lain, tapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau dia nggak mau bertobat, kalau dia nggak mau dengar, memang ini berat masalahnya, bawalah 2 orang atau 3 orang jadi saksi, supaya dia bertobat, supaya dia insaf. Nggak usah diomongin, cerita satu kampung. Nah, kalau masalah nggak bisa selesai juga, maka barulah ditempuh langkah terakhir. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi ada aturannya. Bukan digosipin, diomongin, diceritain di belakang orang itu. Itu merusak. Nah sekarang sudah nggak kita melakukan? Poin-poin yang ditulis oleh Alkitab sudah nggak kita melakukan? Dalam Rasul tidak pernah dikatakan, oke, sekarang kamu sebarluaskan ke semua orang. Itu bertentangan dengan Alkitab. Itu tidak sesuai dengan perkataan Alkitab. Kenapa? Karena itu harus diselesaikan dengan cara-cara yang Tuhan ajarkan. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi gosip, hoax, dan fitnah? Menolak mendengar. Amsal 20:19. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jika kita semua mengikuti saran ini, gosip itu tidak bisa menancapkan racunnya. Ya, sangat sulit untuk tidak mendengar saat orang yang kita ajak ngomong itu memberikan informasi tingkat tinggi, sangat rahasia. Ini rahasia, jangan pada ngomongin orang. Terus dia ngomong lagi orang, rahasia, jangan ngomongin orang. Dia ngomong lagi ke orang lain, dia ngomong lagi ke orang lain. Satu kampung tahu, tapi jangan ngomong-ngomong. Saudara,
Keberadaan kita orang berdosa mendorong kita untuk mendengar. Dan selalu mau tahu. Dan kita mau sebar. Oleh sebab itu saudara, kalau ada orang, udah kamu jangan ngomongin dia, kita doain aja. Nah, jika ada orang yang sudah sikap seperti ini, gosip itu hilang sendiri. Udah gak diomongin lagi, gak ada yang mau dengar. Tapi selama ada orang yang mau dengar, gosip itu akan terus ada. Tapi kalau udah stop, saya gak mau denger ya, sorry. Begitu udah stop aja, udah berhenti. Karena orang gak mau dengar. Ada jual, ada beli istilahnya kan. Ada yang jual, ada yang beli. Kalau ada yang jual, gak ada yang mau beli, terjadi gak penjualan. Ya gak laku barangnya. Itu aja, kalau orang mau gosip, gak ada yang mau dengerin lagi, stop. Gak ada yang mau beli itu gosip. Ketiga, bersikap terbuka. Kita seringkali suka menyimpan kelemahan kita. Kenapa? Untuk menjaga image. Contohnya ya, kalau saya ribut sama istri, ribut sama anak lari dari rumah, kabur dari rumah, kesulitan pekerjaan, maka maunya saya orang lain gak ada yang tahu. Karena itu bisa menghancurkan reputasi saya sebagai orang Kristen. Nah, termasuk kita semua. Tetapi semakin kita bikin itu rahasia, orang lain akan terus berusaha menggosipkannya. Tapi kalau kita transparan, kita terbuka, ya udah, apalagi mau digosipkan, memang begitu. Jadi karena apa? Karena kita mencoba keep. Tapi kalau kita terbuka, hidup kita terbuka, is no problem, siapapun yang mau ngomongin aja. Yang keempat, utamakan kasih. Kita mengutamakan kasih karena Allah sendiri sudah mengasihi kita lebih dulu. Kalau kita punya kasih sama orang, kita mau gak mau jelekin orang itu. Sekarang saya mau tanya, adakah dari kita orang tua mau menjelekkan anaknya sendiri? Nggak ada. Saya yakin gak ada, kecuali agak sakit jiwa orang tua. Apapun jelek anak kita, pasti kita bela. Kenapa kita membela? Karena itu anak kita mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Petrus berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi saudara, kalau saudara sungguh mengasihi orang itu, mengasihi sesamamu, maka engkau tidak akan menggosipkan dia. Tetapi kalau kau tidak punya kasih, maka kau suka memfitnah, suka gosip. Karena kasih itu nggak ada dalam hatimu. Dan ingatlah saudara, engkau tidak hanya menghancurkan nama orang itu, tapi menghancurkan hidup. Dan kasih tidak menghancurkan, tapi membangun. Oleh sebab itu sebelum buka mulut, kita perlu berpikir 10 kali mikir sebelum kita menggosipkan seseorang. Apakah kata-kata saya itu membangun dia atau meruntuhkan dia? Apa membangun image-nya atau merusak image-nya? Dan kalau saya membangun image orang itu, ada kasih, kita akan selalu cerita anak kita bangga. Anak kita udah begini, anak kita udah begitu. Kita pasti cerita yang positif kan? Kenapa? Karena kita punya kasih kepada anak kita. Gak mungkin kita jelekin anak kita sendiri. Ketika saudara mengasihi seseorang, maka yang keluar itu kata-kata positif selalu. Nah, apakah itu yang selama ini kita lakukan? Membangun image yang positif. Kalau memang merusak, nggak usah diomongin. Tutup aja mulutnya udah. Nah, ini yang kelima. Tuhan tolong jaga mulut saya. Tolong jaga ember. Kenapa kalau mulut kita sudah jadi ember, saudara?
Pemazmur berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 41 ayat 3. Tuhan senang menolong orang yang dengan rendah hati mengakui kebutuhan. Kalau memang selama ini kita suka menggosipin orang, ngomongin orang, berdoalah minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya nggak share gosip, tapi share gospel. Saya tidak ngomongin kejelekan orang, tapi saya ngomongin kebaikan orang. Saya bangga atas kebaikan orang, karena mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Karena mereka ciptaan Tuhan. Manusia kau ciptakan sesuai dengan gambar dan rupamu sendiri. Yang paling marah kalau kita jelekin seseorang, Tuhan Yesus. Apakah kita pernah berpikir hal itu? Ketika kita menjelekkan seseorang, yang kita jelekkan itu sebenarnya yang menciptakannya. Kan Tuhan yang menciptakan dia. Lalu kita burukkan ciptaan Tuhan, yang tersinggung itu Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Lebih bagus kalau tidak hal yang baik, kita diam tutup mulut. Kalau ada yang baik kita omongin. Kalau ada yang buruk kita diam saja. Termasuk kalau nanti sebentar makan. Kalau enak silahkan omongin. Karena memang enak. Kalau nggak enak, cukup petugasnya aja diajak omong. Sama yang koordinatornya. Sorry sis, makananmu tadi keasinan. Cukup satu orang aja, supaya ada improvement. Nggak usah diceraikan satu gereja. Tahu nggak itu Riana masaknya masak kayak begitu. Aduh masih dengan gue yang masak begini. Ya gara-gara masak kasinan aja bikin orang keluar dari gereja. Murah banget di GIC saudara. Salah nyanyi dikit aja diomongin. Sound system salah dikit aja diomongin. Nah ini yang kita harus cegah. Mendingan orang yang bersangkutan memang ada urusan sama dia, tuh kayak Riana ngomong, Pak, Bapak jangan ngomong ke saya, ngomong langsung ke Wanto aja. Nah, itu bener itu. Jangan ngomong kemana-mana, langsung aja. Kenapa? Karena memang harus seperti itu Tuhan bilang. Kalau enggak usah diomongin. Amin. Kita berdoa.